Halo ibu gitu dong. Pati hari ini mau baca cerita buku apa? Buku yang mana? Apa itu? Apa judulnya? Coba lihat. Ini mah dari Korea, Bu. Apa judulnya? Spesies yang terancam punah. Oke, mari kita baca. Ininya dari Korea, jadinya bukan. Apa sih ngomongnya? Ih, lucu banget ya gambarnya ya. Siapa yang kentut? Iya, bau banget ya. Ingat sopannya. Ini apa nih judulnya? Oh, harapan baru pohon tua. Halo anak-anak, aku pohon hackberry besar. Cabang-cabang pohonku yang tebal dan rindang menjadi tempat berteduh bagi penduduk desa. Buahku menjadi camilan sehat untuk anak-anak karena aku sudah ada di pintu gerbang desa ini selama 700 tahun. Desa ini dinamai Desa Hackberry. Beberapa tahun silam, aku sakit parah. Kalian mau dengar kisahku? Mau? Mau dengar? Oke. Lihat tuh. Kok ada mulut? Kok dia kan sakit? Iya, ini dia mau berkisah. Dia pernah sakit katanya. Tuh, kita baca sini. Desa Hackberry memiliki dataran berlumpur yang luas di bagian depan. Di bagian belakang terdapat pegunungan berhutan rimbun. Suatu hari, Desa Hackberry mulai banyak dikunjungi pendatang. Suasana desa pun berubah. Kelontang-kelontang, bak-buk. Tidak ada lagi ketenangan. Suara mesin mulai membuat bising. Kemana perginya ketenangan di Desa Hackberry? Mengapa hewan dan tumbuhan perlahan-lahan punah? Orang-orang dengan seenaknya memburu hewan dan merusak pegunungan serta hutan-hutan, menyebabkan penyempitan lahan tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Dengan semakin tercemarnya lingkungan dan semakin seringnya terjadi bencana alam seperti kebakaran hutan, semakin banyak spesies hewan dan tumbuhan yang punah atau terancam punah. Punah itu sama juga tidak ada lagi. Disebut apakah peristiwa ketika satu spesies tidak lagi tersisa? Punah. Wah, apa nih? Suatu hari seekor kumbang tanduk panjang terbang menemuiku. Kakek, gawat, terjadi hal buruk. Manusia menguruk tanah dan menebangi pepohonan di hutan ini. Setelah kumbang, datang juga seekor burung sambil terisak-isak. Aduh, sarangku rusak. Serangga yang jarang ditemukan. Kumbang rusa, kumbang juni, kepik air raksasa, capung jarum, kumbang kotoran, kumbang juni ungu, black fin white, Hipparchia autone. Serangga mana yang tidak terancam punah? Mana yang terancam punah? Kepik air raksasa, Hipparchia autone, atau semut? Semut. Tak lama kemudian, tupai terbang berjalan pincang ke arahku. Oh tidak, kakimu kenapa? Saat hendak menyelamatkan bayi-bayiku, kakiku terperangkap di gergaji mesin penggali. Bayi-bayiku mati. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal, jadi aku akan tinggal di sini. Seketika, aku mencemaskan hewan dan tumbuhan lain. Apa yang akan terjadi pada rubah dan rusa kasturi? Tanyaku. Mereka kabur tadi malam, jawab tupai terbang. Mesin penggali, ekskavator, mesin besar yang digunakan untuk menggali tanah atau melubangi bebatuan. Mamalia yang terancam punah, macan tutul, kucing lynx, kambing gunung, musang air, singa laut Steller, beruang hitam Manchurian, serigala abu-abu. Aku juga mau pergi sekarang. Aku kasihan kepada mereka yang kehilangan rumah. Itu dia ekskavator. Aku penasaran apakah tumbuhan Iris Odea sinensis, anggrek Cypripedium japonicum, dan tumbuhan Viola Webster Hems baik-baik saja.
kekhawatiranku, tupai gerbang menggeleng. Ekskavator raksasa itu meratakan seluruh gunung. Kodok belentung dan labi-labi juga sudah pergi. Oh tidak, apa yang bisa kulakukan? Aku menarik nafas berat, merasa kasihan pada mereka. Ini anggrek Cypripedium japonicum, ini tumbuhan Iris adesanesis, ini reptil dan amfibi yang terancam punah. Kadal Eremias argus, labi-labi, ular tikus Rusia, ular kepala hitam, katak emas Korea, kodok belentung. Terus belentung, hewan-hewan di dataran berlumpur bagaimana? Kami belum makan karena di dataran berlumpur tidak ada apa-apa. Ketika lubang di gunung semakin besar, jeritan nyaring terdengar dari arah dataran berlumpur. Kauk, kauk. Camar Sounder kedengarannya sangat kesal. Kita harus gimana nih? Manusia mengangkut tanah dan menurunkannya di dataran berlumpur. Mereka merusak sarang camar Sounder. Sepasang bangau terbang ke arahku menyampaikan berita. Burung yang terancam punah, bangau putih, elang laut ekor putih, ibis sendok kecil, angsa hitam, burung pelatuk Korea, kedidi paruh sendok, kuntul Cina sama elang. Terus aku sangat khawatir dan menggoyangkan cabang-cabangku dengan keras. Kakek, ada apa? Oh, manusia merusak pegunungan dan dataran berlumpur. Kemudian bangau mengepakkan sayap. Ya, Bu? Iya, ini dataran berlumpur yang dimusnahkan sama ekskavator. Tuh, ekskavator. Kakek, kenapa mereka mengisi dataran berlumpur dengan tanah? Mungkin mereka hendak membangun jalan dan gedung. Apa yang dimaksud dengan proyek reklamasi? Proyek reklamasi lahan dirancang untuk menciptakan lahan yang sesuai bagi lahan pertanian, pembangunan gedung dengan mengisi bagian dataran berlumpur atau pantai dengan tanah. Proyek ini menyebabkan banyak masalah seperti kerusakan habitat makhluk hidup yang tinggal di dataran berlumpur dan mencemarkan laut. Korea telah melakukan reklamasi di Danau Siwa, Yeongjongdo, dan Semango yang akhirnya menimbulkan kerusakan parah di daerah tersebut. Lanjut nggak? Lanjut. Aku mendengar penuh perhatianku, pejamkan mataku. Aku tidak bisa bernapas, kata keong laut. Tidak ada air laut yang tersisa. Timpal kutu laut. Aku merasakan tangis kesedihan keong laut dan kutu laut. Tak terhitung jumlah makhluk hidup yang mati, terjebak di dalam dataran berlumpur. Burung-burung yang biasa mencari makan di lumpur terbang menjauh. Nih dia, ikan yang terancam punah. Liobagrus obesus, Ixokimia coil, Gobiobotia nactongensis, Pseudopunctunia nigra, Gabiobatia, terus Coreaxibits, Pseudobagus, ikan stickleback. Entah sudah berapa kali musim berganti, gunung-gunung berubah menjadi jalan raya dan dataran berlumpur telah hilang selamanya. Orang-orang membangun pabrik dan gedung-gedung di sini di desa Hackberry. Pabrik-pabrik tak pernah berhenti mengeluarkan asap hitam. Sudah tak terhitung jumlah mobil yang lalu lalang sepanjang waktu. Aku mulai bisa merasakan penyakit menggerogotiku karena terjebak di antara asap ini. Daun-daunku berubah menjadi kuning dan berguguran. Tuh, dia lihat tuh. Dia sakit ya karena asap-asap. Lihat sampah-sampah itu. Anakku terkena penyakit kulit. Suatu hari terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pencemaran udara dan air ini semakin parah saja. Ayo mulai sekarang lestarikan kembali lingkungan kita. Ada segelintir orang yang menyadari pentingnya alam meskipun sedikit terlambat dan mulai menanam pepohonan di pegunungan dan melindungi alam. Dia bangun hutan kota. Kalau di kita namanya apa? Ya, hutan kota, Erpetra. Tuh, beragam hama dan hewan datang kembali. Seakan-akan
Bahkan mereka mendengar harapanku. Aku mengungkapkan kebahagiaanku dengan menggoyangkan pelan cabang-cabangku. Kini banyak hewan dan tumbuhan hidup di desa Hackberry. Tuh. Itu yang dinosaurus. Coba Mana baca. tengkorak dinosaurus. Mengapa dinosaurus tidak ada lagi di muka bumi? Di Korea Selatan, jejak kaki dinosaurus pertama kali ditemukan di tepi pantai Provinsi Gyeongsang Selatan. Telur-telur dinosaurus juga ditemukan di sekitar Danau Shihao di Provinsi Gyeonggi. Bukit-bukit ini membenarkan bahwa dinosaurus pernah hidup di semenanjung Korea. Lalu, mengapa kita tidak bisa lagi melihat mereka? Penyebabnya adalah semua dinosaurus mati sekitar 65 juta tahun silam pada akhir zaman Kretasius atau Kretasius. Ilmuwan menduga Coba bahwa ibu apa? ke Korea lagi, Bu, cari Ke Korea lagi. Utara. Korea Utara. Cari Serem lah Korea Utara. Korea Selatan. Korea Selatan. Iya. Korea Selatan emang ibu nemuin aja. Di sini juga ada. Ini gajah. Di sini juga ada. Iya, di sini juga ada gajah. Juga ada tulang dinosaurus. Ada tulang dinosaurus. Udah selesai deh. Udah ya. Baca ceritanya udah selesai sampai sini, Fatih? Sudah? Dadah dulu. Dadah teman-teman. Lihat sini. Dah.